Apa sih yang disebut dengan metabolomics ya? Jadi metabolomics itu teknik ya atau ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan selengkap mungkin ya eh, properti atau kandungan biochemical ya dari suatu produk biologi. Makanya teknik ini tidak hanya digunakan di tanaman, bahkan dia digunakan untuk berbagai keperluan industri seperti kayu gitu kan, kemudian parfum, kosmetik ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian intinya ya sebenarnya kita ingin melihat dari sampel yang kita punya itu kita separasi ya. Makanya nanti yang penting itu ada separasi tekniknya. Setelah itu ada deteksi. Jadi kita urai, kita kita urai dari produk yang kita punya itu kandungan metabolomnya apa saja, bisa dengan cara dilarutkan ya, ada pelarut, kemudian ada yang caranya dibuat menjadi massa lain, misalkan dibentuk gas, kemudian dideteksi, makanya nanti ada liquid kromatografi, ada gas kromatografi gitu kan. Nah, kemudian dari situ yang terpenting juga setelah dideteksi adalah identifikasi. Identifikasi senyawa-senyawa apa yang atau metabolom apa yang terdeteksi dari sampel kita itu. Nah, ini juga menjadi menarik karena datanya itu sangat besar ya. Orang pemulihan kan senang tuh kalau punya data banyak ya. Eh, karena yaitu apa kemungkinan korelasi atau apa segala macam banyak yang bisa dipelajari menjadi tinggi ya sehingga tapi tantangannya juga tentunya kita berhadapan dengan data yang besar sehingga memerlukan kemampuan statistik dan komputer yang juga cukup memadai begitu. Nah, jadi metabolomics ini bisa dibayangkan ya tadi ya. Jadi kalau kita punya produk eh, bisa dilihat apa bedanya dari mata saja gitu kan. Nah, ternyata dengan metabolomik ini kita bisa melihat dari berbagai hal yang lebih detail dan spesifik. Misalkan kalau kita bicara melon A dan melon B ya, yang satu ada harum-harumnya, yang satu rasanya kayak ya manis aja tapi kok nggak seger gitu kan. Itu kan susah dideskripsikan kan dan menjadi relatif gitu. Kita makan cabai misalkan, cabai yang paling pedas tuh bagi orang Indonesia ya cabai rawit itu kan. Tapi orang Eropa mungkin tidak kenal cabai rawit itu sebagai sesuatu yang pedas, ya lebih melihatnya adalah tipe-tipe habanero gitu kan. Nah, itu pedasnya itu kalau kita rasakan beda gitu. Yang satu tuh pedas sedap kalau bagi orang Indonesia gitu kan, yang satu tuh pedas sengir gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa eh, berbicara dengan cara yang sama ya. Nah, itu perlu dibuat profilnya lebih detail ya dengan memanfaatkan ya di sini kita bicara data-data meta volume tadi gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara di kesehatan, wah itu lebih ini lagi. Jadi kan orang yang sehat dengan tidak itu ternyata mengeluarkan aroma yang berbeda gitu kan. Sel yang sehat dan tidak itu mengeluarkan sekresi-sekresi zat yang berbeda. Itu menjadi bagian yang dikembangkan dengan teknik metabolomik ini. Ya, termasuk kalau di bidang kesehatan sekarang, genus itu ya, genus yang cukup kontroversial itu, ya nanti kita bisa juga diskusi itu. Eh, itu digunakan juga kan sekarang berbasis dengan hembusan nafas kita gitu ya, kemudian dideteksi apa saja yang keluar di situ, dibuat permodelan orang yang positif COVID kira-kira modelnya seperti ini, orang yang sehat kira-kira modelnya seperti ini. Basisnya adalah deteksi dari senyawa-senyawa yang sudah diseparasi tadi, hembusan napas kita gitu. Nah, di tanaman ini juga banyak dikembangkan gitu kan untuk mendeteksi tanaman yang sakit dan tidak gitu kan. Tanaman yang terkena virus itu kira-kira dia mengeluarkan eksudat apa ya. Di bidang gulma, ilmu gulma itu juga banyak dibahas bagaimana suatu tanaman bisa bertahan hidup dibandingkan dengan gulma yang lain gitu kan karena dia memiliki senyawa-senyawa alilopati yang tinggi yang kemudian juga bisa dieksplorasi, disintesis, dibuat apa senyawanya dalam bentuk komersil untuk kemudian digunakan sebagai herbisida dan yang lain-lain.
Begitu kira-kira. Karena aplikasinya sedemikian banyak, maka metabolomic ini menjadi sangat berkembang. Nah, bagi kita di pemuliaan, sekali lagi, ini akan lebih kita banyak manfaatkan untuk mencari ya, melihat profil yang berbeda dengan tujuan ya nanti untuk mengkorelasikan suatu sifat yang kita harapkan gitu kan, atau kita melihat kecenderungan suatu tanaman yang kita harapkan itu menghasilkan senyawa apa agar dia bisa produksi tinggi atau agar dia bisa melawan penyakit atau hama gitu kan. Dari situ kita nanti bisa cari di database kalau misalkan perlu senyawa ini, kira-kira gen-gen apa yang harus kita cari atau kaitkan gitu, atau bahkan kalau belum ada informasinya kita coba kaitkan antara data-data metabolomics dengan data-data ekspresi gen atau data-data misalkan masih dalam bentuk data DNA dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, jumlah metabolom sendiri ini ternyata banyak sekali. Ini makanya tadi ya kalau kita nyari kemungkinan ya, kenapa menjadi orang itu senang dengan metabolomik itu salah satunya adalah datanya itu banyak. Jadi kalau kita punya populasi ya, membandingkan tanaman yang sehat dengan tidak, misalkan berdasarkan kriteria morfologi gitu, tentu sangat terbatas ya. Jadi berapa sih karakter morfologi yang bisa kita amati dari satu tanaman itu kan terbatas kan, dan kadang tidak terkorelasi langsung dengan kesehatan penyakit, maksudnya ketahanan penyakit. Memang ada beberapa karakter morfologi yang terkait dengan ketahanan penyakit, misalkan tebal kutikula atau panjang bulu daun dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali yang kemudian pada beberapa kasus tidak ada kaitannya gitu. Nah, sehingga kan kita ketika menentukan kira-kira apa ya yang memengaruhi kualitas tanaman ini, ketahanan terhadap hama penyakitnya. Nah, kita harus punya ini kan, punya kandidat kan. Nah, dengan metabolomik ini itu menjadi menarik karena kandidatnya itu banyak gitu ya. Dan ya kalau bagi penelitian kan semakin banyak data kita korelasikan, ya kemungkinan ada yang terkorelasi akan tinggi ya, meskipun nanti bagi orang statistik ya matematik itu pasti full of error gitu, banyak errornya, sehingga nanti analisis untuk korelasinya sendiri menjadi tidak sederhana gitu. Tapi bagi kita untuk pemuliaan kan yang penting kita mengetahui banyak keragaman ya, banyak hal yang bisa kita coba analisis, itu menjadi menarik gitu. Nah, kemudian menariknya juga bahwa banyak metabolit yang memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik. Misalkan ada metabolit yang dia sifatnya volatile. Ya, volatile itu artinya mungkin bahasa gampangnya itu dia mudah dibau gitu ya. Ada aroma begitu kan. Nah, kemudian karena dia punya aroma maka sifatnya lebih labil, dia bisa berpindah kemana-mana gitu. Nah, kemudian ada yang non volatile, artinya dia lebih stabil, dia berada di dalam sel misalkan ya. Kemudian sifatnya ada yang polar, ada semipolar, bahkan ada yang apolar. Kemudian yang menarik lagi adalah high dynamic range. Jadi dalam suatu jaringan itu konsentrasi senyawanya tadi itu sangat-sangat mulai dari rendah sekali sampai tinggi sekali gitu. Dan itu menariknya karena eh, dalam satu daun yang sama pun mungkin bisa berbeda-beda kandungannya. Misalkan di tulang daun itu lebih tinggi gitu kan, atau di trichomnya gitu. Jadi kalau kita ingin bagi orang yang mencari gen gitu ya, mengkaitkan dengan suatu sifat ketahanan tertentu, kemudian dia mencari petunjuk untuk mendapatkan gen yang responsibel terhadap sifat tadi, itu menjadi menarik gitu. Jadi dia dia punya banyak clue dibandingkan kalau ya tadi sifatnya hanya sedikit dan ya tidak banyak variasi gitu ya. Kalau ini sangat banyak variasi ya. Nah, kemudian ternyata teknik ekstraksi ya, teknik separasi dan deteksi ini sayangnya juga perlu banyak cara saat ini gitu ya untuk menghasilkan data keseluruhan metabolit yang dimiliki oleh
sampel kita gitu. Jadi misalkan kalau kita pakai GC gitu kan, GC itu gas kromatografi, itu yang terdeteksi nantinya adalah yang hanya volatile gitu. Sementara kita harus pengen juga melihat yang sifatnya tidak volatile, maka kita harus pakai teknik yang lain, misalkan LC gitu. Nah itu batasan-batasnya. Tapi untuk yang bagi yang lain tentu ini juga suatu peluang karena bisa menganalisis sesuatu secara lebih spesifik gitu ya, sehingga nanti pada saat menghasilkan data ya, menghasilkan petunjuk-petunjuk tadi, menganggap itu lebih spesifik dan akan lebih mudah untuk uh, kembangkan ke depan. Nah, kalau kita bicara metabolomics ya, metabolites yang dianalisis saat ini itu sebagian besar adalah secondary metabolites. Jadi kalau kita flashback sedikit, metabolites ini tentunya ada primary metabolites ya, ada secondary metabolites. Primary metabolites ini biasanya diperlukan untuk pertumbuhan tanaman secara normal. Jadi ya udah kaitannya dengan pertumbuhan. Makanya kalau kita bicara primary metabolites nanti akan lebih banyak penelitian-penelitian yang mengarah ke yield gitu kan. Nah, dan itu biasanya lebih saya tidak katakan lebih mudah ya, tapi artinya dengan membentuk satu ideotype tanaman tertentu ya, kemudian kalau kita bicara yield kan tinggal mengukur yieldnya saja, produksinya gitu kan, produktivitasnya, itu biasanya basisnya lebih langsung kepada produktivitas. Nah, plant secondary metabolites ini lebih menarik bagi peneliti ya untuk dikembangkan karena apa? Karena biasanya secondary metabolites ini tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan tanaman gitu kan, tapi dia banyak terlibat dalam proses-proses fisiologi ya, dan kemudian juga tadi kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan hama penyakit dan lain sebagainya, yang ini kandungannya juga beberapa itu karena dia kaitannya dengan kesehatan pertahanan terhadap penyakit segala macam itu, kemudian menarik juga bagi dunia industri farmasi gitu untuk melihat senyawanya apa sih kok tanaman menjadi lebih kuat gitu kan. Nah, itu kemudian nanti bisa dikembangkan juga untuk senyawa berkhasiat obat bagi manusia maupun dikembangkan untuk pestisida alami gitu kan, atau sintesis, maksud saya mengembangkan pestisida berdasarkan zat aktif yang terkandung di tanaman yang kemudian bisa dimodifikasi gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan untuk herbisida tadi gitu. Nah, ini lebih menariknya bagi mereka sehingga ini lebih banyak dikembangkan ya. Jadi contoh-contohnya untuk secondary metabolites itu bisa misalkan di daun jeruk gitu kan. Itu ada beberapa kandungan yang juga sudah dipublish ya terakhir itu oleh grupnya Pak Darda itu ya. Itu termasuk beberapa itu kaitannya dengan obat bagi manusia. Ya, yang lain nanti bisa dilihat banyak sekali kandungan-kandungan secondary metabolites yang dirasa banyak manfaat oleh manusia. Nah, ini kemudian menjadi banyak dikembangkan dibanding primary metabolites ya. Dan terkait juga dengan beberapa produk-produk yang lain ya, termasuk dia menentukan juga kualitas rasa dari wine ya, dari buah-buahan ya, dari kopi gitu kan. Karena ini terkait dengan aroma, terkait dengan senyawa yang membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk makan atau minum ya, attractant untuk manusia maupun untuk serangga gitu kan segala macam. Nah, ini dieksplor untuk kemudian bisa kalau itu ketahuan kan kemudian bisa di-engineering gitu kan, ditingkatkan jumlahnya atau bahkan dikurangi kalau misalkan dia mengakibatkan rasa terlalu pahit ya kemudian dikurangi, kalau dia mengakibatkan rasa yang enak ya ditambah gitu kan. Kemudian bisa juga untuk mendeskripsikan kualitas ya tadi produk, misalkan buah apel atau bawang ya, bawang itu kok ada yang pedas ada yang tidak, itu kenapa sih gitu kan.
apa sih bedanya kita bawang putih impor dengan bawang putih lokal kok beberapa orang masih berburu bawang putih yang lokal dan harganya lebih mahal, itu kenapa kira-kira? Nah, itu bisa dijelaskan dengan senyawa-senyawa secondary metabolit. Ya. Nah, kemudian yang uh, hal penting lagi adalah secondary metabolit ini berperan sekali dalam pertahanan tanaman terhadap virus, ya, bakteri, kemudian jamur. Dia bisa membentuk senyawa-senyawa tertentu untuk menghalangi datangnya vektor, ya. Dia datang apa namanya untuk menghasilkan suatu senyawa yang mencegah berkembangnya spora jamur dan sebagainya. Nah, sehingga ini banyak dikembangkan saat ini, mencari, ya, secondary metabolit yang terkait itu sekali lagi kaitannya dengan untuk mengaktifkan atau mengintrogesikan gen yang bertanggung jawab atau yang memiliki kaitan dengan secondary metabolit yang dimaksud, maupun dari sisi industri untuk mencari, ya, metabolit yang bermanfaat, kemudian mereka bisa buat sintetisnya, ya, untuk digunakan sebagai pestisida ataupun herbisida dan lain-lain. Nah, ini, jadi kalau kita lihat misalkan interaksi antara tanaman, ya, kemudian hama gitu kan, dan juga predatornya, kemudian ada polinator di sini, ini semua komunikasinya ini ternyata kaitannya banyak dengan metabolum metabolum tadi, ya. Jadi misalkan tanaman, ya, dia dia menarik polinator ini biasanya dengan bau-bauan juga gitu. Polinator tertarik datang ke bunga sehingga bunganya itu harum gitu kan. Kemudian polinator datang akan menghasilkan buah gitu. Kemudian ada juga dia ketika mengalami serangan hama, dia mengeluarkan volatile gitu untuk mengundang datangnya predator, ya, untuk memakan tadi hama yang menyerang mereka tadi gitu. Sementara di bagian bawah bisa terjadi dia mengeluarkan alelopathic compounds untuk mengusir tanaman lain untuk tumbuh baik gitu kan, atau menekan tanaman lain untuk tumbuh baik, kemudian juga bisa menghasilkan tadi senyawa-senyawa yang menghalangi datangnya serangga-serangga pemakan akar, ya, maupun nematod dan lain sebagainya. Nah, ini sudah lama sekali diidentifikasi, ya. Jadi ada golongan antraktan, alelopati, antifungal, antibakteri, dan lain-lain. Nah, ini sampai sekarang list ini terus bertambah dan konfirmasi mengenai perannya, kemudian konfirmasi dia tidak berpengaruh dan lain sebagainya itu juga terus-terusan naik turun gitu. Jadi misalkan saya baru dapat kiriman naskah, ya, karena terkait dengan penelitian yang saya lakukan dulu, ternyata ada yang menyatakan bahwa misalkan alkaloid ini tidak terkait lagi dengan ketahanan terhadap serangga gitu, dengan bukti-bukti baru gitu. Karena dengan kemajuan yang sekarang tentu senyawanya itu menjadi lebih lebih bisa diidentifikasi lebih baik gitu. Kalau dulu mungkin namanya hanya karotenoid, flavonoid gitu kan. Sekarang sudah derivatif-derivatif dari setiap golongan itu lebih lengkap gitu, ya. Sehingga mungkin kalau kita bicara mengenai alkaloid itu ada banyak alkaloid, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Nah, ini yang tadi, jadi kadang kita tidak cukup hanya satu teknik, ya, hanya satu teknik untuk mendapatkan profil dari keseluruhan metabolit yang ada di dalam produk kita. Jadi ada berbagai teknik yang dia secara spesifik akan menghasilkan, ya, deteksi dari metabolom tertentu gitu. Nah, sehingga kalau kita mau memotret semua gitu, ya, ya tentu kalau kita masih eksplorasi itu kita perlu melakukan
banyak teknik untuk satu sampel kita gitu. Ya, tapi kalau kita sudah punya clue, misalkan kita, ya saya banyak bicara ketahanan karena banyak bekerja di situ ya. Misalkan kita sudah bisa menduga bahwa ketahanan, tanaman ini terhadap suatu serangga tertentu itu lebih kepada dia bisa mengalihkan perhatian serangga agar tidak datang dengan cara mengeluarkan bau khas gitu ya. Nah, karena kita sudah punya, clue itu berarti kita fokus saja kepada, metabolit yang bentuknya adalah gas gitu, sehingga nanti menghemat biaya pada saat kita penelitian. Ya, tapi kalau kita tidak tahu sama sekali, ya kita ingin mengkaitkan semuanya ya, kalau kita ingin menghasilkan, menghasilkan data kandungan metabolit apa saja yang ada dalam sampel kita itu, maka kita perlu melakukan berbagai teknik ya, teknik, separasi maupun deteksi. Termasuk nanti kita lihat, bahwa pelarut pun ya, itu akan memiliki, pengaruh. Nah, itulah repotnya kalau kita kemudian, harus me menghasilkan ya, data semua metabolit yang terkandung dalam sampel kita. Nah, melihat yang ini, maka sebetulnya ya ke depan kita bisa prediksi bahwa metabolit ini masih sangat mungkin untuk berkembang gitu ya. Nah, yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya, ini saya kasih ilustrasi sedikit saja, karena kalau kita bicara caranya itu tentunya sangat banyak dan itu bisa dicari di buku gitu kan informasinya. Nanti kalau, eee, memang tertarik dengan satu yang lebih spesifik kita bisa, eee, datangkan dosen tamu maupun kita bisa, coba gali lebih dalam gitu ya. Yang paling sering muncul sekarang adalah kalau kita bicara separasi, jadi separasi itu adalah mengurai. Jadi kalau kita punya sampel gitu kan, sampelnya berupa daun, kira-kira daunnya itu ada apa saja kan harus diurai dulu, tidak bisa kemudian langsung begitu kan. Diurain itu, ada teknik yang paling banyak digunakan sekarang ada, GC dan LC ya. GC itu gas kromatografi, LC itu liquid kromatografi. Ya, jadi kalau dari namanya saja bisa dibayangkan kalau GC ya berarti fasenya nanti yang akan diseparasi itu bentuknya adalah dalam bentuk gas gitu kan. Sementara kalau LC adalah bentuk liquid. Kemudian yang lain yang juga masih banyak dipakai ya itu adalah capillary electrophoresis ya seperti mungkin waktu S1 tingkat berapa itu ya praktikum dengan berbagai metode pemisahan kapiler itu untuk melihat metabolit-metabolit apa yang terpisah ya kemudian nanti bisa dideteksi. Nah, cara pendeteksinya itu ada dengan NMR, Nuclear Magnetic Resonance ya. Kemudian ada dengan mass spectrometry, melihat spektrumnya, kemudian dengan sensor-sensor yang lain seperti fotodiode array ya, kemudian fluorescent dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita nanti bicara mengenai teknik metabolomik, ya, yang pertama adalah kita akan melakukan preparasi sampel, ya, kemudian melakukan separasi, deteksi, dan data analisis. Nah, ini penting, tapi ini itu bisa dilakukan dengan memberikan ke pihak ketiga ya. Artinya nanti kalau penelitian tidak harus melakukan semua sendiri kan, tapi yang penting tahu prinsipnya. Ini bisa dikerjakan di lab komersil gitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah sebelum ini. Jadi bagaimana kita bisa mendesain agar penelitian kita itu akan menghasilkan sampel gitu ya, menghasilkan produk tanaman yang betul-betul mewakili apa yang ingin kita ambil data metabolitnya gitu. Ya, karena kalau 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 ininya gitu bagian ininya itu lab-lab sekarang itu sudah sangat banyak yang melayani ini dan hasilnya juga lumayan. Meskipun saya rekomendasikan nanti di akhir kalau bisa tetap memiliki kromatogram mentahnya gitu. Ya. Nah, ini contoh saja untuk separasi menggunakan GC ya.
Jadi setelah sampel itu diekstraksi ya di sini, itu kan ada sample preparation ini dilakukan ekstraksi ya. Dan ini juga sudah macam-macam, ada yang sederhana maupun yang masih yang sudah sangat canggih dengan robotik. Nanti kita bahas di belakang. Sebenarnya yang terpenting itu adalah kualitas ekstraksinya. Nah, nanti kita akan menghasilkan suatu campuran gitu ya, campuran apa namanya? Ya senyawa metabolit tadi kan dalam sampel tadi. Jadi sampelnya itu setelah diekstraksi itu diberikan pelarut, nanti bentuknya adalah ya seperti larutan begitu kan. Nah, kemudian untuk GC ini akan diseparasi dalam bentuk gas ya, sehingga molekul-molekulnya nanti itu setelah itu akan diinjeksi, jadi bisa dibayangkan diinjeksi gitu kan. Kemudian dia akan terurai dalam bentuk gas dan akan terseparasi berdasarkan ya katakanlah kecepatan dia menuju satu tujuan tertentu gitu lah. Jadi semacam ya tadi kalau seperti elektroforesis dengan kapiler itu, jadi nanti kecepatan dia bergerak dari satu titik ke titik lain itu kan berbeda-beda tergantung bobot molekul dan lain sebagainya. Nah, di sini dia akan terpisah-pisah ya. Nah, setelah itu ini akan dideteksi. Jadi ada nggak senyawa ini, berapa jumlahnya gitu kan, ada nggak senyawa yang hijau ini, berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kalau di GC ini tempat untuk menuju satu titik ke titik lain itu disebut dengan kolom ya. Nah, dia digaskan, kemudian nanti akan dideteksi ada dan tidaknya dan berapa banyaknya kira-kira begitu dalam bentuk relatif ya. Nah, kemudian dari situ nanti akan dapat spektrum data. Nah, kemudian data itu yang terpenting adalah setelah itu mau diapakan, begitu kan? Nah, nanti kita mungkin bisa coba lihat datanya seperti apa di pertemuan berikutnya. Kemudian kita mau diapakan sih begitu. Nah, itu yang lebih penting ya. Setelah punya data mau diapakan. Nah, ini yang sering terjadi mahasiswa pakai metabolit ya. Yang salah adalah menyiapkan sampelnya, kemudian dapat data, tidak punya data mentah, hanya punya data dari labnya itu dalam bentuk persen relatif gitu. Kalau bentuknya persen relatif kan berarti tidak bisa dibandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lain. Memang bisa kecenderungan dia lebih tinggi kandungan ininya oke, tapi kalau dia persen kan kita tidak tahu 5% di sampel A dengan 7% di sampel B itu mana yang lebih banyak kan. Bisa saja karena yang ditimbang di awal berbeda, 5% di sampel A itu lebih banyak dibanding dengan 7% di sampel B. Makanya nanti yang terpenting adalah data awalnya itu harus tahu ya, kemudian membuat korelasi atau PCA ya, atau menggunakan model-model yang lain untuk melihat kaitan metabolit yang terdeteksi dengan hipotesis penelitian kita. Nah, itu kan yang lebih penting bagi mahasiswa PBT kan atau penagih. Nah, kemudian kita melakukan identifikasi senyawa-senyawa yang menarik tadi gitu. Karena kalau kita identifikasi semua juga tidak terlalu ada gunanya, kecuali kalau kita ingin membuat profil metabolite dari satu produk ya. Tapi kalau kita ingin hanya mencari petunjuk ya metabolit apa yang kemungkinan terkait dengan suatu sifat tertentu, maka kita harus sebelumnya itu menggunakan banyak data analisis, bisa univariate analisis ya, kemudian bisa tadi ya contohnya bisa pakai PCA, pakai korelasi untuk mencari metabolit-metabolit yang kemungkinan menarik, kemudian yang itu tadi itu yang kita akan identifikasi dengan database ya, maupun kalau database tidak cukup ya kita pakai ya sama seperti DNA itu kita coba lihat lebih dalam, diisolasi, bahkan perlu kita injeksi dengan sampel baru untuk mengkonfirmasi apakah betul itu senyawa yang kita maksud ya, dan lain-lain. Dan kemudian yang terpenting adalah melakukan biological interpretation ya, dengan data yang kita dapatkan tadi itu apa sih artinya. Nah, ini yang sering kali mahasiswa itu tersesat gitu, punya data banyak, oh datanya banyak Pak gitu,
terus kenapa gitu, apa yang bisa dijelaskan? Nah, ternyata nggak bisa menjelaskan. Nah, itu kan yang sayang gitu ya. Jadi dengan data yang banyak tadi, apa yang harus dilakukan? Makanya saya menyarankan statistiknya juga harus diperkuat gitu ya, untuk bisa memecah-mecah, memisah-misahkan eh, kecenderungan data yang didapat dengan hipotesis awal yang kita inginkan. Gitu. Nah, ini ilustrasi yang lain. Jadi kalau kita bicara GCMS itu lebih banyak di volatile metabolites ya, golongannya ada terpenoin, benzoate dan lain sebagainya. Dan GCMS ini juga bisa mendeteksi primary metabolites seperti sugar, organic acid ya, ini bisa juga. Nah sehingga ini banyak digunakan untuk produk-produk yang ada aromanya ya, seperti bir ya, atau keju juga sih. Kemudian ada LC, ini juga bisa mendeteksi beberapa primary metabolites dan dia bisa mendeteksi secondary metabolites juga. Nah, ini perbandingan antara GC dan LC untuk golongan senyawa yang bisa dideteksi ya. Nah, ini makanya kalau kita sudah tahu sebelumnya gitu ya, sebelumnya kita itu tujuannya adalah misalkan mengidentifikasi senyawa alkaloid ya, maka kita bisa pakai salah satunya gitu. Kita bisa pakai kita perlu pakai keduanya karena berarti akan ada yang satu melengkapi yang lain gitu. Sementara kalau kita fokus pada lipid misalkan, maka kita cukup pakai GCMS saja begitu ya. Nah, bagaimana kita tahu senyawa-senyawa mana yang kita ingin tuju? Nah, itu bisa pertanyaannya. Yaitu berdasarkan tadi penelitian kita sebelumnya atau literatur gitu kan. Kira-kira senyawa yang kita harapkan itu bentuknya apa gitu. Kalau kita misalkan tadi mengeksplorasi alisin pada bawang karena katanya alisin itu terkait dengan kualitas rasa bawang gitu ya, kepedasan dan sebagainya, ya maka kita harus tahu alisin itu grupnya apa gitu. Nah kemudian dari situ kita harus pakai teknik yang mana ya. Nah sehingga dalam teknik metabolomik ini nanti dikenal ada istilah targeted dan untargeted ya. Untargeted itu ya berarti belum ada target ya. Jadi kalau untargeted itu berarti sebanyak mungkin senyawa metabolit yang bisa kita deteksi menjadi data itu semakin bagus. Sementara kalau targeted ini berarti biasanya lebih advance. Dia sudah dia sudah tahu kira-kira senyawa apa yang ingin kita tuju. Nah, kalau seperti itu nanti akan menentukan sekali mulai dari proses ekstraksinya, pakai pelarut apa gitu kan, kemudian seperti apa treatmentnya, kemudian kita kalau punya senyawa kontrol itu bisa digunakan juga untuk mengkonfirmasi apakah betul senyawa yang kita harapkan tadi itu adalah yang tadi gitu ya. Sementara kalau untargeted ya sudah sedapatnya gambar itu, sedapatnya data itu kemudian kita olah. Nah, kapan kita pakai untargeted dan pakai targeted? Ya kalau untargeted biasanya ya ketika penelitian-penelitian awal kita belum tahu mana senyawa yang kemungkinan terkait dengan sifat yang kita harapkan begitu kan. Sementara kalau targeted ya berarti betul-betul sudah tahu kita arahnya ke sana ya, dan kalau kita bicara mana yang lebih efektif ya tergantung tujuannya sekali lagi gitu ya. Tidak ada yang lebih efektif, semua relatif dari tujuan penelitian, desain penelitian yang kita punya gitu ya. Nah, targeted analysis, nah ini yang banyak digunakan sekarang, misalkan untuk kualitas sesuatu produk yang produk tadi itu penciri utama varietas lagi. Penciri utama produknya itu sudah kelihatan. Misalkan kalau kopi kita bicara mengenai kopi ya ada beberapa senyawa yang dia memang harus ada di situ gitu dan komposisinya itu akan berpengaruh terhadap kualitasnya ya. Misalkan
karotenoid tertentu ya. Kemudian kalau kita bicara kepahitan itu biasanya ada phenolic compounds ya. Kemudian ada amino acid dan lain sebagainya. Dan kemudian itu bisa digunakan untuk membandingkan ya, mencirikan kualitas produk ya. Misalkan kalau di wine itu ya saya sendiri tidak pernah minum ya, tapi artinya dari baunya itu orang bisa melihat bahwa ini lebih enak dari ini atau ini punya karakteristik yang spesifik. Nah, itu dia akan melihat kromatogram dari sampel A dan sampel B. Jadi membandingkan antara sampel A dan sampel B seperti ini. Nah, bagi kita di tanaman tentu juga menarik kalau kita membandingkan antara misalkan kita punya tanaman A dan B ya, yang satu itu bisa tumbuh baik, yang satu enggak, misalkan yang satu stres, yang satu tidak stres. Kira-kira apa yang berbeda gitu kan? Nah, dari situ kalau kita melihat perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian kita bisa explore lebih jauh, kira-kira betul tidak gitu kan, karena ada senyawa tertentu ini tumbuhnya menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Kalau di wine tadi, kalau ada tipe alkohol yang ini dia tumbuh apa rasanya itu memang khasnya jadi seperti ini gitu kan. Nah, kalau di tanaman ya tadi kalau senyawa ini tidak terekspresi atau tidak muncul, oh ternyata serangganya tidak datang gitu kan. Berarti ini yang kemungkinan bisa kita eksplorasi, eksploitasi ya, untuk bisa kita manfaatkan agar serangga itu tidak datang ke tanaman gitu. Dengan cara baik itu kita tingkatkan ekspresinya melalui gene engineering ya, atau tanaman yang tidak punya gen itu bisa kita transfer gen itu, ataupun ya tadi dari sisi industri, oh disintesis nih produknya sehingga nanti dibuat pestisida gitu. Ya. Nah, kemudian metabolit ini juga yang menarik adalah di bagian tanaman itu juga beda gitu, beda dengan DNA ya. Kalau DNA kan satu bagian sama. Nah, kalau tanaman ini kita bisa melihat misalkan di daun, di batang dan di akar itu ada perbedaan ya metabolitnya. Nah, ini ya banyak peluang di situ ya. Bisa saja kita berarti kalau kita pengen apa tuh misalkan apa ya yang gampang ya jahe gitu ya, jahe itu ternyata apa namanya itu ya khasiat yang banyak itu yang itu ada ternyata ada di batang di rhizome gitu kan. Nah, kalau kita berhasil mengidentifikasi gen apa ya yang berpengaruh terhadap itu, kemudian kita lihat di daun dan di batang kok tidak aktif gitu kan. Ya siapa tahu bisa kita aktifkan dengan cara tertentu gitu. Kalau kita bicara gennya kan pasti punya ya, namanya juga satu tanaman kan gennya sama gitu kan. Nah, kenapa berbeda? Nah, itu menjadi topik kajian yang perlu dilihat karena kalau nanti sudah tahu ya daripada kita menunggu punya rhizome baru bisa kita panen, siapa tahu bisa dipanen di daun gitu kan. Jadi nanam jahe itu ke depan bisa di lapangan dipanen daunnya kemudian diekstrak dapatnya sama dengan kalau kita mengekstrak rhizome-nya kan begitu ya. Nah, jadi macam-macam nanti ke depannya itu. Aplikasi di tanaman ya tadi kita bisa melihat perbedaan atau kesamaan profil ya dari satu grup sampel, misalkan kita mendeteksi mutan ya, kita mendeteksi tipe varietas tertentu gitu kan. Kemudian kita bisa mendeteksi dia punya stres atau tidak. Kemudian kalau punya stres kok dia kuat. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan dia kuat gitu kan. Kemudian post harvest kok tanaman yang ini lebih cepat busuk, yang ini enggak gitu kan. Kita bisa lihat kok busuknya kira-kira ada bau-bau tertentu. Nah, kita coba lihat tuh bau-baunya itu apa gitu kan. Nah, bau-baunya itu apakah menarik serangga untuk datang sehingga lebih cepat rusak tanamannya, maksudnya produknya, atau dengan itu ternyata kan yang dikeluarkan itu adalah apa itu? Kok saya mendadak lupa. Yang dikeluarkan itu adalah etilen gitu kan. Nah, kalau kita tahu-tahu itu nanti bisa kita kemudian modifikasi ya. Nah, kemudian juga untuk melihat fungsi gen, misalkan kalau sudah tahu kira-kira metabolit ini dikendalikan oleh gen tertentu, nah nanti untuk mendeteksi bahwa gennya itu berfungsi atau tidaknya kita bisa menggunakan teknik metabolite ya. Dan kemudian mengintegrasi dengan data-data yang lain untuk mendeskripsikan
sifat ya, karakter itu lebih kuantitatif gitu. Jadi tidak kualitatif, tidak abstrak gitu ya. Jadi apa namanya, lebih definitif, lebih kuantitatif ya, sehingga nanti untuk pemodelan ya, untuk ini lebih mudah ya. Dan kemudian diintegrasikan dengan transkriptomik, proteomik ya, genetic marker untuk melihat kaitan antara marker genetik satu sampai menjadi sifat. Nah, kalau itu sudah terkonfirmasi ya, ibaratnya kan kita kalau menebak jalan dari Bogor ke Jakarta begitu ya. Itu kalau lurus saja kan kayaknya mudah, tapi ternyata kan di sistem kita kan dari gen sampai ke sifat itu kan banyak jalan tuh. Nah, agar tidak tersesat, kita harus punya banyak titik ini kan, titik penyambung kan. Nah, selama ini titik penyambungnya itu adalah langsung protein sama transkriptomik gitu dengan metabolomik yang ternyata itu bisa berinteraksi, maka titik yang bisa membimbing kita ke arah Jakarta tadi itu lebih banyak sehingga kemungkinan kita tersesat atau salah jalan itu semakin kecil ya. Nah, ini contoh-contoh saja, ini harusnya sudah saya update ya. Ini contoh saja yang kita lakukan. Jadi metabolomik ini bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi ya keberagaman cabai, karena cabai ini dieksplorasi biasanya berdasarkan karakter morfologinya. Pada kenyataannya misalkan bentuk rawit saja itu rasanya berbeda-beda gitu kan, sehingga mungkin keragaman itu juga ada pada level yang lebih dalam begitu ya. Itu yang kita lakukan, jadi kita melihat cabai-cabai yang hampir sama ini ternyata dia berbeda dan kemudian kita bisa grouping dia berdasarkan senyawa yang dia punya ya, dan juga spesiesnya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan identifikasi komponen senyawa ya terkait dengan ketahanan tanaman pada, kalau saya lakukan di sini adalah pada serangga. Jadi misalkan di sini R itu resisten ya, M itu moderate, S itu susceptible. Ternyata dari hasil metabolomics itu banyak senyawa yang modelnya seperti ini gitu. Kalau pada yang tahan atau resisten itu tinggi dia kandungannya, kemudian yang moderate resisten itu dia moderate, yang susceptible itu dia kecil. Nah, yang seperti inilah yang kemudian nanti kita bisa lihat ya di literatur ya, ataupun nanti kita lihat ada gen yang terkait dengan ini apa tidak gitu kan. Kalau ada berarti nanti ini menjadi petunjuk untuk penelitian pencarian gen ketahanan tadi. Misalkan tocoferol itu gen untuk tocoferol itu sudah sangat advance gitu kan, sehingga kalau kita menemukan oh ternyata polanya seperti ini, siapa tahu tocoferol ini terkait gitu kan, makanya kita coba kemudian fokus mencari gen yang terkait dengan tocoferol ini pada cabai gitu kan, kira-kira seperti apa, apakah betul kemudian dia akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanannya ya. Dan sebaliknya ada yang pada genotipe yang resisten dia rendah, sementara pada yang susceptible atau peka dia tinggi. Nah, ini kaitannya ternyata misalkan sterol nih ya, saya ingat ya, ini ternyata memang kaitannya serangga itu suka daun yang memiliki sitosterol tinggi gitu, karena mungkin rasanya enak bagi dia gitu kan, dan itu adalah kandungan yang dia butuhkan untuk tumbuh gitu kan, sehingga pada genotipe yang tahan itu jumlah sitosterolnya sedikit ya dibanding pada yang peka gitu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk pencarian gen tadi, kita korelasikan dengan QTL ketahanan sehingga kita cari ada di sini metabolit yang terkait dengan QTL ketahanan. Nah, ternyata ini sekarang sudah dilanjutkan dan kemarin publikasi tahun 2021 oleh peneliti di sana itu QTL-nya terkonfirmasi dan satu senyawa itu ternyata terkait dengan ketahanan ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan untuk misalkan tadi yang saya sering sebut itu mendeskripsikan suatu tanaman
kan, atau warna ininya itu sebenarnya sudah optimal atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan ya untuk misalkan yang kita bantu waktu itu kita di paprika ya. Paprika itu ternyata pada fase panen 1, panen 2, panen 3 itu beda-beda kandungannya begitu. Dan di riset pasarnya itu ternyata akhirnya memang paling bagus itu ketika sudah di fase panen 3 ini gitu. Ya, jadi mendeskripsikan nanti kualitas yang diharapkan pasar itu bisa berbasis profil metabolitnya ya. Di melon kita juga sudah lakukan. Jadi kalau melon itu kita skor hanya berdasarkan break ya, ternyata kenyataannya nggak cukup gitu, karena ada yang dia manis tapi tidak segar gitu loh, tidak ada aromanya, jadi hanya manis gula saja, itu ternyata nggak cukup gitu ya. Jadi ya manis sih tapi nggak enak gitu ya. Sementara ada yang manisnya kurang tapi lebih enak gitu ya. Nah, itu kira-kira ternyata dipengaruhi, bukan kira-kira ya, ternyata itu dipengaruhi oleh profil alkohol dan esternya begitu. Sehingga kita detailkan lagi, ternyata yang memiliki tipe alkohol ini dan ester ini itu akan memiliki aroma yang lebih segar ya, dan kemudian lebih disukai oleh konsumen, kira-kira begitu. Jadi ketika kita lakukan juga di tomat ya, tapi bukan oleh saya sendiri, kita membantu teman yang melakukan itu. Kalau di tomat itu kan juga susah ya, tomat kalau di kita mungkin di Indonesia nggak terlalu, tapi ada beberapa penyuka tomat tuh yang dia ya tadi tidak hanya manisnya saja, tapi memang dia mengharapkan ada asamnya, ada sensasi langunya gitu. Bagi kita ada langu itu nggak enak, tapi beberapa orang itu langunya itu ya itu anggapnya malah enak gitu. Nah, sehingga kalau kita lakukan scoring hanya enak dan tidak enak itu bahaya begitu kan, apalagi ke anak kos itu yang dapat makanan gratis ya. Melon gratis itu semua nanti enak dan enak banget gitu kan. Padahal kalau kita bicara untuk industri, untuk membuat varietas ya kita harus tentukan kira-kira melon yang paling tinggi penerimaannya oleh konsumen itu yang seperti apa ya. Ya breaknya sih oke, tapi selain itu ya tadi memiliki profil yang seperti ini gitu misalnya. Baik, ada pertanyaan? Ini sih contoh-contoh yang lain ya. Jadi nanti kalau penelitiannya kira-kira ada kaitannya dengan metabolimik sih silahkan aja. Jadi ya tadi mendeskripsikan ideotype tanaman yang baik ya untuk beberapa tipe tanaman tertentu, misalkan memerlukan rasa yang spesifik ya, aroma yang spesifik, bahkan untuk nutritional value, jadi memiliki flavonoid tertentu yang dibutuhkan oleh manusia gitu kan untuk kesehatan. Nah, itu bisa juga kita gunakan teknik ini ya. Kemudian juga tidak terbatas pada saat breeding saja, artinya breeding untuk produksi, bisa juga sampai ke pasca panen. Tanaman mana yang lebih tahan disimpan ya, dia tidak menghasilkan etilen atau dia tidak memiliki senyawa yang berasosiasi untuk menarik serangga atau memberikan makanan untuk jamur ya, sehingga akan ini. Nah, metabolomic based breeding ini tahun 2009 ini menjadi tren. 2019 saya baca juga masih sama, tapi di 2009 itu mereka banyak bertanya ya. Jadi di situ ada is it a viable option for crop improvement ya. Yaitu latar belakang kenapa, karena memang beberapa program pemeliharaan sekarang mengarah ke high economic value berdasarkan kandungan-kandungan senyawa yang betul-betul dibutuhkan. Jadi tren ke depan kan kita tidak hanya tonase ya, tapi lebih ke kualitas produk, senyawa berkhasiat obatnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian juga berguna untuk optimal production in field and in vitro ya, misalkan tadi kalau kita ingin produksi senyawa A yang tadinya hanya ada di akar gitu kan, kalau kita kemudian bisa identifikasi metabolitnya apa sih sebetulnya itu, kemudian kita juga tahu gennya apa. Nah, itu gen yang berada di bagian lain bisa kemudian di engineering untuk menghasilkan senyawa itu, maka produksi biomasa yang lebih
banyak untuk menghasilkan senyawa tersebut baik di lapangan maupun di in vitro ya. Kemudian yang juga banyak dilakukan adalah breeding untuk resisten to pest and disease, karena memang banyak laporan bahwa dibandingkan dengan karakter morfologi yang berpengaruh terhadap ketahanan itu banyak pada metabolit-metabolit tadi ya. Kemudian juga beberapa hal seperti tadi alkaloid di daun itu sangat membantu untuk tingkat serangan serangga, tapi di umbi yang dimakan ya tentunya di kentang ini menjadi sesuatu yang berbahaya, sehingga ini juga bisa di engineering. Di umbinya tidak banyak alkaloidnya, sementara di daun dan batang banyak alkaloidnya, sehingga tanaman sehat, tahan, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Ya, seperti ini. Nah, kemudian PR-nya saat ini itu yang paling berpengaruh ya terhadap penelitian menggunakan teknik metabolit ini adalah library dan database. Meskipun sekarang juga semakin berkembang, tapi pada kenyataannya 40-60% itu masih belum bisa diidentifikasi namanya apa begitu. Nah, itu yang menjadi suatu kerugian ya. Kemudian juga reproducibility issues, karena dia sangat sensitif terhadap lingkungan, sampel ya, yang lain-lain itu, sehingga kadang menjadi hambatan. Tapi sebetulnya ini bagi yang meneliti mengenai fisiologi gitu ya, pengaruh lingkungan terhadap ketahanan pertumbuhan ya, sifat-sifat tertentu, ini justru menjadi suatu peluang kan, kita bisa melihat pengaruh kalau tanaman disinari dengan warna biru, kira-kira beda nggak dengan kalau warna merah gitu kan, atau tanaman kalau lagi sakit dengan tanaman sehat beda nggak ya profilnya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk tadi baik itu deteksi cepat gitu kan, ataupun untuk mencari gen yang kemungkinan terkait dengan itu yang nanti bisa digunakan untuk program pemulihan selanjutnya gitu ya. Kemudian karena tadi datanya besar, maka untuk kerja dengan metabolomics ini juga kita harus melibatkan ahli komputer dan statistik yang yang handal ya, sehingga kita bisa terbantu untuk melakukan data analisis. Karena kalau tidak nanti datanya banyak banget, ya, kemudian kemampuan kita analisis terbatas itu justru menjadi hambatan ya. Banyak itu mahasiswa itu dapat data banyak terus kemudian bingung mau ngapain gitu kan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi dari depan itu harus dirancang betul dirancang betul kalau kita harus memperhatikan ya kira-kira dalam desain mendapatkan sampelnya ya, ekstraksinya itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi yang menunjang hipotesis kita. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi nanti minggu depan itu akan lebih ke teknik ya, bagaimana kita melakukan step by step kalau ingin melakukan itu, dan nanti mungkin kita akan lihat kira-kira dari beberapa teman-teman di sini penelitiannya apa gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan nggak dari teknik metabolomik ini untuk menunjang hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Mungkin begitu. Jadi untuk saat ini saya cukupkan sekian. Kita mungkin bisa diskusi atau tanya jawab. Teman-teman yang mungkin punya ide selintas gitu dari apa yang saya sampaikan untuk penelitiannya juga silahkan disampaikan. Izin Pak Awang. Ya, silakan Mas. Iya, terima kasih Pak. Kebetulan saya kan kerja di komunitas karet Pak ya. Nah, ada sebuah ada sebuah ide lah, mungkin bisa dibilang seperti itu, atau sebuah tujuan baru dari industri karet khususnya ban mobil itu ingin mencari sebuah kualitas karet tertentu yang tujuannya memang untuk menghasilkan produk ban premium gitu, untuk mungkin untuk mobil-mobil
mobil-mobil apa ya, yang mewah gitu ya. Nah, dikaitkan Mobil dengan ini ya, dengan metabolimik ini, apakah bisa ya untuk mencari karakter tertentu yang mengarah ke sana, Pak? Terima kasih, Pak. ya. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, kalau saya melihat beberapa laporan, tentunya itu ada peluang untuk bisa Pak, karena apa seperti di beberapa eh, bagian apa itu pesawat segala macam ya, termasuk di kalau yang gampangnya itu di mebel saja gitu ya, industri mebel saja itu sekarang teknik metabolimik ini juga sudah banyak dilakukan untuk menduga gitu ya tingkat apa namanya keawetan dari suatu bahan gitu kan, kemudian elastisitas suatu bahan kalau dia kena panas dan sebagainya. Jadi kalau untuk apa ban itu ya, saya rasa itu sangat mungkin ya. Tinggal nanti dikaitkannya begini Pak. Jadi yang sering salah itu kan eh, pada saat mengujinya itu pada produk yang mana gitu ya. Ya kalau misalkan kita bicara produk ban bisa saja di bannya, tapi bisa juga sebelumnya itu dilakukan penelitian untuk melihat korelasi kualitas ban tadi dengan bahan baku gitu. Itu juga sangat bisa Pak. Jadi misalkan kalau ban kan mungkin apa ya kelentingannya gitu ya, kemudian elastisitasnya segala macam itu ada kaitan nggak dengan apa kandungan tertentu pada bahan baku. Nah nanti kita bisa melakukan analisis metabolitnya itu pada bahan bakunya tadi Pak. Meskipun tidak tertutup juga pada karet bannya gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat mungkin. Iya, karena kan,